Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan SAP sindrom nefrotik yang beranggotakan saya Safik Setia, 2 Cindy Ayuning Prahesti, 3 Sidoviva, 4 Wiwit Sedenika, 5 Sulfarofiko. Satuan acara penyuluhan sindrom nefrotik. Pokok bahasan sindrom nefrotik, subpokok bahasan upaya pengenalan dan tindakan penanganan sindrom nefrotik dalam lingkungan keluarga. Waktunya 20 menit, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, tempat tujuan penyuluhan umum. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan pasien dan keluarga bisa mengenali dan menangani sindrom nefrotik dalam lingkungan keluarga. Tujuan penyuluhan khusus, pengertian sindrom nefrotik, terus tanda-tanda gejala sindrom nefrotik, faktor penyebab sindrom nefrotik, tindakan penanganan jika ada anggota keluarga terindikasi terkena sindrom nefrotik. Yang ketiga ada materi inti Penkes, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang pertama waktu 3 menit, kegiatan penyuluhan, ada salam pembuka, perkenalan, observasi, dan menyampaikan tujuan, peserta menjawab salam, memperhatikan, berpartisipasi aktif, dan memperhatikan. Yang kedua, kegiatan inti penyuluhan yang dilaksanakan dengan waktu 10 menit, ada menjelaskan materi tentang pengertian, gejala, dan faktor penyebab sindrom nefrotik, penyebab sindrom nefrotik, serta tindakan penanganan jika ada salah satu anggota keluarga terindikasi terkena sindrom nefrotik. Peserta memperhatikan dan mencatat penjelasan penyuluhan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta penyuluhan untuk bertanya. Peserta menanyakan hal yang belum jelas. Yang ketiga, ada menjawab pertanyaan dari peserta penyuluhan. Peserta memperhatikan jawaban penyuluh. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada peserta penyuluhan untuk menanyakan hal yang belum dimengerti. Kegiatan yang ketiga adalah penutup dengan waktu kurang lebih 7 menit, menyimpulkan materi penyuluhan. Peserta memperhatikan kesimpulan yang disampaikan penyuluh. Kemudian ada mengevaluasi hasil penyuluhan secara lisan, peserta menjawab pertanyaan dari penyuluh, dan terakhir mengakhiri kegiatan penyuluhan. Kemudian ada metode. Yang pertama ada ceramah, kemudian ada diskusi. Selanjutnya ada media dan alat, yaitu yang dibutuhkan adalah live lab. Kemudian ada evaluasi progres Penkes. Yang pertama, mampu menyebutkan pengertian sindrom nefrotik. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan tanda dan gejala sindrom nefrotik. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan faktor penyebab sindrom nefrotik. Kemudian yang keempat ada mampu menyebutkan tindakan penanganan jika ada salah satu anggota keluarga terindikasi terkena sindrom nefrotik. Kemudian ada lampiran materi penyuluhan, pengertian sindrom nefrotik,
Sindrom nefrotik merupakan sebuah kondisi medis yang dipicu oleh kemunduran fungsi ginjal, di mana ginjal tidak mampu menyaring darah dengan sempurna dan mengakibatkan protein yang seharusnya disimpan dalam plasma darah ikut terbuang bersamaan dengan urin. Terganggunya keseimbangan protein dalam tubuh akan memicu pembengkakan edema, timbulnya pembekuan darah, meningkatnya tekanan darah, hingga naiknya resiko terkena gagal ginjal dan jantung. Kemudian penyebab sindrom nefrotik yang pertama ada pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Anak yang menderita sindrom nefrotik biasanya mengalami pembengkakan atau edema di bagian kaki dan sekitar mata. Mata menjadi sembab dan kaki membesar atau lembek ketika dipegang. Kemudian ada kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Anak juga akan mengalami kenaikan berat badan yang tidak normal karena adanya penumpukan cairan dalam tubuh. Kemudian urin berbusa. Kandungan protein yang tinggi menyebabkan urin dikeluarkan anak menjadi berbusa. Urin berbusa adalah indikator utama masalah dalam ginjal. Kemudian ada tidak nafsu makan. Gejala berikutnya ialah tanggungnya nafsu makan anak. Seorang ibu harus curiga ketika buah hatinya tidak mau makan karena bisa jadi menderita sakit tertentu, misalnya sindrom nefrotik ini. Kemudian ada mudah lelah. Kondisi tubuh anak menjadi kurang bertenaga dan mudah lelah karena penyerapan protein yang tidak sempurna. Penyebab sindrom nefrotik, umumnya penyebab sindrom ini adalah kemunduran fungsi ginjal karena kerusakan glomeruli, pembuluh darah dalam ginjal yang berfungsi menyaring dan memisahkan senyawa yang dibutuhkan tubuh dari zat buangan yang dikeluarkan bersama urin. Lalu apa saja faktor pemicu kerusakan glomeruli? Yang pertama ada perubahan fungsi pada glomeruli, penyebab 90% kasus sindrom nefrotik pada anak. Yang kedua ada membranous glomerulonephritis, kondisi di mana jumlah membran glomeruli bertambah. Para ahli percaya ada beberapa penyakit yang memicu hal ini seperti malaria, lupus, dan hepatitis. Glomerulosclerosis segmental atau vokal, 10% kasus penyakit ini disebabkan oleh adanya jaringan parut pada glomeruli. Diabetes, selain mengganggu keseimbangan kadar gula dalam darah, diabetes juga memicu kemunduran fungsi ginjal. Penggunaan obat-obatan, konsumsi obat-obatan secara rutin dalam jumlah banyak bisa memicu turunnya kemampuan ginjal dalam menyaring darah. Kemudian ada tindakan penanganan. Jika anggota Anda mengalami beberapa segala dari sindrom nefrotik seperti yang telah disebutkan sebelumnya, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diagnosis dapat dilakukan dan penanganan yang tepat dapat segera diperoleh. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang susunan acara SAP sindrom nefrotik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.